Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Dan sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Oma, opa, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menguatkan kita semua karena kita sering sekali merasa cemas dan takut. Khususnya ketika usia sudah menginjak lansia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai kesejahteraan lansia, pasal 1 dikatakan bahwa yang disebut lansia adalah orang yang sudah genap menginjak usia 60 tahun. Siapa yang sudah 60 tahun ke atas? Wah. Romonya juga, Romo Bambang, nah, Romo sudah. Wow, Romo Agus juga sudah, jadi sudah lansia. Mengenai istilah lansia ini masih ada yang masih protes ya. Karena kalau lansia itu diterus-teruskan menjadi lansialan. Maka ada yang usul supaya diganti ya, yang lain seperti Kasepuan atau Adi Yuswo. Tapi sebetulnya intinya sama, ketika usia 60 tahun di Indonesia ini dan PBB juga itu menyatakan itu sudah lanjut usia. Artinya apa? Artinya bahwa situasi fisik, mental, dan rohani itu terombang-ambing. Up and down-nya itu, naik turunnya itu lebih cepat dibanding ketika usia sebelumnya. Menurut pengalaman juga begitu ya. Saya yang belum 60 saja sudah ngalami ya. Up and down-nya itu makin cepat mendekati usia 60, apalagi 60 ke atas. Saya kira Bapak Ibu juga ngalami ya. Ya. Pagi sehat, sore masuk angin. Ya. Sore sehat, malam nggak bisa tidur. Kalaupun tidur ya melek-melek gitu. Ya. Sering ke WC. Ya. Sampai di WC kembali ke tempat tidur. Ya. Dari tempat tidur ke WC lagi. Ya. Jadi dinamis sekali. Dinamis dalam arti bergelombang. Persis seperti ketika para murid dan tadi para murid ya, bersama Tuhan Yesus mengalami angin sakal. Sangat dinamis seperti angin sakal di bacaan Injil itu. Ya, ngalami ya. Nah, itulah kondisi dan di undang-undang itu juga disebut
harus ada perhatian khusus dalam 3 hal. 1, fisik. Secara fisik kita yang sudah lansia akan mengalami angin sakal yang makin sering. Maka secara fisik harus ditopang mestinya oleh negara, mestinya. Nah, seperti di Korea Selatan itu ketika menginjak usia 60 segera diperiksa. Tepat di ulang tahun 60 tahun itu negara memberi hadiah, diperiksa semua. Kondisinya bagaimana secara fisik. Kalaupun dia demensia level berapa? Level 1 sampai 5. Ya, demensia itu mulai lupa-lupa itu loh. Ya. Lalu kalau dia sakit apa, entah diabetes, entah kolesterol yang sangat tinggi, itu sudah diperiksa level berapa. Ya. Terus kondisi kelansiaannya sendiri level berapa secara fisik. Sehingga ada matriksnya ya. Kelansiaan itu mandiri, separuh mandiri atau tergantung. Demensianya level 1, 2, 3, 4 atau 5. Dan itu ada kalau mandiri tetapi demensianya level 5, penanganannya bagaimana? Dan seterusnya. Jadi sudah ada volunteer di sana, orang-orang muda yang memang diprogramkan oleh sekolahan-sekolahan untuk melakukan itu. Negara kita belum bisa saat ini. Maka saya apresiasi pada PDC ini, PDC ya, yang dengan sangat sadar itu mau memperhatikan Bapak Ibu dan Oma Opa semua. Tepuk tangan untuk PDC ini. Ya, karena negara belum mampu maka kita berusaha semampu mungkin untuk ikut memperhatikan lansia. Kalau di Korea Selatan ini negara yang maju, keluarganya pun diperhatikan. Keluarganya itu anaknya mandiri, sudah di luar rumah atau tetap di keluarga itu. Si lansia ini masih di dalam keluarga atau tidak, itu diperhatikan. Sehingga volunteer itu sampai ke rumah-rumah itu memperhatikan dengan sangat detail. Bahkan dikasih robot. Ya. Di keluarga tertentu, lansianya tertentu dikasih robot untuk membantu berkomunikasi dengan posko-posko lansia atau posyandu lansia di tingkat kelurahan dan paroki. Ya. Kalau paroki mau mengadakan pelayanan lansia juga kerjasama dengan kelurahan dan kecamatan setempat. Anggarannya dari negara, paroki hanya menyediakan tenaga dan tempat. Wah itu luar biasa ya. Nah, negara kita belum mampu maka kita semampunya saat ini kayak begini dulu ya. Dan ini sudah sangat hebat sebagai inisiatif dan sebagai kegiatan program. Terima kasih pada PDC ya. Lalu yang kedua adalah soal intelektual, mental atau kesehatan kejiwaan ya. Yang juga sering up and down, sering dinamis seperti mengalami angin sakal di bacaan Injil. Itulah mengapa seringkali tidak bisa tidur di malam hari atau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Siapa yang tadi malam tidurnya nyenyak banget? Wah. 1, 2 saja yang angkat tangan ya. Siapa yang tidurnya tadi malam kurang nyenyak? Ya lebih banyak kan. Ya termasuk panitia ini, tadi malam tidurnya kurang nyenyak. Nah tetapi kalau itu terjadi setiap hari, itulah tanda-tanda di mana mentalitas kita juga mesti menyandarkan diri pada sesuatu atau pribadi yang lebih kuat ya, dalam hal ini Tuhan ya, supaya kita lebih kuat di dalam mental dan bisa istirahat. Juga sering pikiran-pikiran di masa lalu itu menghantui. Pikiran-pikiran kecemasan akan masa depan juga menghantui kita semua. Dan ini juga yang sering kita alami. Mungkin juga di masa muda, pikiran masa lalu itu
kita mengingatnya ya, entah sebagai hal yang bagus, positif maupun yang negatif, itu masih saja menghantui. Kalau yang positif misalnya di masa mudanya berprestasi, hebat, dipuji banyak orang, itu juga ketika masa lansia membuat gak bisa tidur. Sama halnya dengan ketika masa lalunya juga negatif, sama. Ketika mengingat masa lalu yang tidak menyenangkan, sama seperti ketika masa lalunya menyenangkan, itu sama-sama gak bisa tidur. Nah itu lucu ya. Nah maka apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi mentalitas ini ya. Ada sebuah doa dari seorang kudus di abad awal. Doanya sederhana, Tuhan berilah aku rahmat untuk menerima apa saja yang hanya bisa kuterima. Yang kedua, rahmat untuk mengubah apa yang bisa kuubah. Yang ketiga, rahmat untuk membedakan dua hal itu. Mana yang hanya bisa kuterima, mana yang bisa kuubah. Nah kira-kira yang bisa diterima apa ya? Ya tentu masa lalu. Masa lalu hanya bisa diterima. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Entah pengalaman positif, entah negatif, hanya bisa diterima. Ini resep supaya bisa tidur nyenyak ya. Terima semua masa lalu. Apapun itu. Ya, artinya tidak usah membayang-bayangkan sesuatu yang tidak bisa diterima. Yang tidak kenyataan. Ya, jadi masa lalu pasti kenyataan. Kondisi-kondisi kita di masa lalu sampai detik terakhir ini, ya. Termasuk jenis kelamin, situasi keluarga, itu tidak usah disesali, tapi hanya bisa diterima. Yang kedua, yang bisa diubah apa? Mau mengubah apa? Nah yang pertama-tama adalah pola pikir. Pola pikirnya yang diubah. Pola pikir bahwa aku ini sudah harus menerima apa yang bisa diterima. Dan mengubah apa yang bisa diubah, yaitu pola pikir itu. Kita tetap bisa mengubah pola pikir. Misalnya yang selama ini belum pernah belajar sesuatu, ayo belajar sesuatu. Yang selama ini belum pernah belajar melukis, aku pengen melukis. Ingin belajar bahasa yang belum pernah aku pelajari, belajar. Ingin belajar olahraga tertentu yang belum pernah, ayo kita belajar itu. Tentu yang sesuai keadaan lansia ya, jangan angkat besi. Angkat besi boleh tapi besinya kecil, yaitu jarum untuk menjahit ya. Nah itu ya. Jadi belajar apa yang belum kita pernah pelajari ya. Tetapi yang bisa diubah itu, yang sudah tidak bisa diubah ya nggak usah ya. Diterima saja. Tapi yang bisa diubah, ayo kita ubah dan kita pelajari. Yang sederhana-sederhana itu. Juga mengenai relasi-relasi. Relasi dengan anak, dengan cucu, dengan saudara-saudari yang masih hidup. Apa yang selama ini belum pernah kulakukan terhadap dia. Mungkin aku belum pernah memberi bingkisan pada ponaan atau cucu tertentu. Nah ini bisa dipelajari dan diubah supaya kita bisa melakukannya, dan itu pasti menyegarkan dan membuat kita makin bergairah. Yang ketiga mengenai hidup rohani. Nah ini dalam hidup rohani kita punya visi seperti Simeon, seperti Hana, seperti orang-orang tua-tua yang terpuji di kitab suci. Mereka semua yang sumek pada kehendak Tuhan. Mereka yang siap sedia menerima Tuhan setiap hari
Maka saya kagum dengan para lansia yang tiap pagi itu meruput ya, sudah ke gereja. Gereja belum buka, sudah di depan pintu. Untuk siap menerima sakramen Maha Kudus, misa. Ya sebetulnya ya daripada bingung di rumah nggak bisa tidur, aku pagi-pagi sudah ke gereja. Ya itu. Tapi itu mengagumkan. Secara rohani para lansia jauh lebih dalam, lebih siap daripada kami yang muda-muda dalam menyambut Tuhan. Setiap hari menyambut Tuhan Yesus. Jadi kembali ke Bethlehem itu artinya kembali ke Yesus. Tadi seperti para murid ini yang diminta ketika melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira itu adalah hantu, mereka teriak-teriak. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu dan angin reda, semua tenang. Dan itu teman-teman kita yang muda itu belum bisa ngerasain kayak gini ini secara lebih dibanding Bapak Ibu semua, para suster semua yang sudah mengalami betapa hidup ini sudah banyak waktu, sudah banyak makan asam garam, dan sekaranglah saat untuk menimba kehidupan dari Tuhan, menimba ketenangan batin. Dan kami yang muda-muda ini bersyukur mempunyai Anda semua, sehingga kami punya arah pandang yang jelas. Arah pandang kami lalu jadi jelas. Kami romo-romo ini senang kalau melihat romo-romo sepuh itu ya, dengan segala kebijaksanaannya, segala ketenangannya, sehingga kami merasa ada sesuatu yang bisa kami sandari ya, untuk mengeluh. Ya. Kami punya kekuatan karena yang sepuh selalu bersemangat dan tenang dalam hidupnya. Nah itu tidak mau itu karena apa? Karena relasi dengan Tuhan Yesus yang sangat erat. Maka selamat ya pada Bapak Ibu semua, oma opa, yang tiga hal itu dikembangkan dengan baik. Fisiknya selalu teratur untuk diperiksakan dengan obat dan seterusnya. Obatnya tetap diminum dengan teratur ya. Sehingga usia bisa panjang. Bisa, kita bisa 120 tahun, bisa. Ya, bisa. Lah menurut biologi, DNA kita itu kan ada telomernya ya. Apa kromosom kita itu ada telomer. Telomer itu ikatan ujung kromosom itu loh. Itu bisa memendek tiap 2 tahun 6 bulan, memendek. Dan bisa memendek 50 kali. Maka 2,5 tahun kali 50 itu berapa? Ya sekitar 120-130 tahun. Itu sebetulnya usia Homo sapiens. Kita ini, manusia ini ya. Bisa 120 dan sudah ada lebih dari 100 orang di Jepang dan di Korea Selatan yang usianya sudah di atas 100 tahun. Itu sudah lebih dari 100 orang. Nah kita sesama bangsa Asia kayak mereka itu bisa gak kira-kira? Bisa. Ayo secara fisik mari kita upayakan itu. Usia panjang sehat sampai 120 tahun. Ayo berlomba-lomba mendekati 120. Ya. Ya. Kalau saya sendiri ingin, tapi ya rambut wis ra ono. Gitu ya. Saya itu ingin ya, tetapi ya usahakan ya toh. Ya, nanti sampai berapapun pokoknya sudah mengusahakan yang terbaik. Ya. Itu ya. Yang kedua mental, kesehatan mental. Saya yakin Bapak Ibu juga dengan aktif di PDC ini ya, aktif di kegiatan-kegiatan di paroki, di komunitas itu sebetulnya juga menunjang kesehatan mental.
kesehatan pikiran, sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Apalagi yang suka hobi seni, nyanyi, ada melukis, ada sineperan, itu ada juga yang tadi Ibu Lektor tadi pelantang sekali ya toh. Wah, itu usia berapa tadi Ibu? Oh, lantang sekali, masih bagus ya. Nah itu, ya itu dilatih terus menerus sehingga kita sehat secara mental. Ya. Lalu yang rohani, doa dan sakramen itu selalu menjadi makanan rohani dari Tuhan. Dan dia selalu mengatakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Maka kita menghindari macam-macam ketakutan yang tidak perlu di masa tua. Dan juga kita yang muda juga latihan. Mulai saat muda, latihan menjadi lansia nantinya. Ada Romo Buset, Romo Anjar. Itu masih muda kan? Nah. Tetapi mulai latihan juga ya, untuk menjadi tua yang bijaksana dan damai. Ya. Terima kasih atas perjuangan Bapak Ibu, oma-opa semuanya, para suster, bruder yang mengusahakan yang terbaik di masa tua dengan mengandalkan berkat Tuhan. Dan itulah Betlehemnya Bapak Ibu semua. Kembali ke Bethlehem, memandang Yesus, dia yang selalu muda, tetapi menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus gak pernah tua ya. Yesus itu muda terus, usianya 33. Ya. Gak pernah tua. Ya. Gak pernah melihat Tuhan Yesus pakai jenggot putih, bungkuk-bungkuk, batuk-batuk, pakai tongkat. Gak pernah, ya kan? Yesus selalu gagah perkasa. Di kayu salib dia gagah perkasa. Dia bangkit juga gagah perkasa. Dan usianya seumur jagat raya ini bahkan lebih. Karena dialah Sang Alfa dan Omega. Maka mari kita taruh usia kita pada usia Tuhan Yesus yang kekal abadi. Ya. Sampai berapapun usia fisik kita, tapi ingat kerohanian kita itu kekal abadi. Maka tetap bergembira, tetap berpengharapan dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.